Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun Wijaya. Saya dari PAI 1D dengan NIM saya 23810100207. Di sini saya dari kelompok 3 dan kelompok 3 itu kebagian materi yang menjelaskan tentang apa itu uzlah. Dan tugas ini untuk memenuhi UTS mata kuliah akhlak tasawuf. Saya kebagian menjelaskan tentang pengertian uzlah. Yuk, berikutnya simak videonya ya. Dalam tasawuf ada salah satu ajaran yang cukup penting, yaitu tentang uzlah atau mengasingkan diri. Tasawuf memang meyakini tiada yang dapat memberi manfaat kepada seseorang agar biasa selalu dekat dengan Gusti Allah kecuali beruzlah. Sebab dengan beruzlah manusia dapat berpikir jernih. Menurut Al-Ghazali dalam Rodatut Thalibin wa Umdatus Salikin, Raudah, Taman Jiwa Kaum Sufi. Uzlah itu ada dua macam, yaitu fardhoh dan fadilah. Apa sih uzlah fardhoh itu? Uzlah fardhoh yaitu menghindar dari segala keburukan dan golongan buruk. Sedangkan uzlah fadilah adalah menghindari segala yang berlebih-lebihan beserta para pendukungnya. Uzlah berasal dari kata ta'azala an al-syai' yang artinya menghindar dari sesuatu yang buruk atau meninggalkan dari sesuatu yang buruk. Uzlah juga berasal dari rangkaian huruf yang sesuai dengan arti menyingkir dan bergeser. Contohnya, seperti mengucapkan suatu kalimat, yaitu orang itu menyingkirkan sesuatu apabila dia menggeserkan sesuatu ke arah yang lain. Selanjutnya itu ada pengertian uzlah menurut ulama. Pertama itu menurut Syekh Al-Jailani, seperti yang sudah dikutip oleh Muhammad Sholihin dalam bukunya yang berjudul 17 Jalan Menggapai Mahkota Sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian manusia atau berada dalam kesendirian mengingat Allah yang amal perbuatannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta uzlah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Uzlah dalam Al-Quran. Kata uzlah yang dikemukakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah memiliki makna yang berbeda-beda, yaitu antara makna mengasingkan diri secara mutlak dan sebagian, atau antara uzlah yang bersifat jasmani dan maknawi. Maksud dari antara mengasingkan diri secara mutlak adalah seseorang muslim atau jamaah yang mengasingkan diri atau beruzlah dari lingkungan masyarakat yang luas ke tempat yang jauh seperti gua, puncak gunung, demi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang kedua, uzlah sebagian adalah seseorang muslim tetap berada di lingkungan masyarakat, namun harus menghadapi cobaan dengan kuat, karena harus menjaga hatinya agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang terjadi di lingkungan masyarakat. 1. Uzlah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci dan detail penafsiran tentang uzlah yang hanya bersifat dari isyarat yang ditunjukkan oleh beberapa ayat Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hidup uzlah karena frustasi dan keputusasaan dalam menghadapi kenyataan hidup tidak dibenarkan oleh agama. Untuk memahami surat Al-Kahfi ayat 16 ini, harus diperhatikan suasana di kala terjadinya peristiwa uzlahnya Ashabul Kahfi. Mereka menyepi dengan melarikan diri ke dalam gua karena akan dibunuh oleh raja yang semenang-menang. Suasana saat itu juga sangat tidak mendukung untuk melawan kewenangan raja dan memperlihatkan keimanan mereka. Di surat As-Saba ayat 46 juga membahas tentang uzlah, yang lebih tepatnya menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan uzlah. Meski tidak terdapat lafaz uzlah, ayat di atas mengajak umat manusia untuk berada dalam keadaan sunyi dan tenang sebagai upaya untuk mencari kebenaran dengan berpikir yang rasional. Maksudnya adalah mengajak manusia
baik berdua-dua atau sendiri-sendiri dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ayat ini mengandung arti sebuah anjuran dalam melakukan uzlah untuk bersikir dan bersikir. Kata rahbaniyah dalam surat Al-Hadid ayat 27 berarti sebuah kegiatan ibadah terus-menerus di biara atau di gunung-gunung dengan sedikit makan dan minum dan juga tidak melakukan pernikahan. Rahbaniyah akar katanya ra, artinya takut, ba benteng, ba dan pipi. Pendeta-pendeta Nasrani disebut rahib karena ketakutan mereka kepada Tuhan sehingga mereka menjauhi gemerlapnya dunia dengan terus-menerus beribadah. Dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kegiatan rahbaniyah yang dengan umat Nabi Isa. Uzlah atau mengasingkan diri dari keramaian, dari kesibukan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesunyian, bermunajat dan membaca serta memahami ayat-ayat Al-Qur'an merupakan suatu jalan untuk mendapatkan ketenangan jiwa sebagaimana terdapat di dalam Quran Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. D. Uzlah dan kaitannya dengan kepribadian. Kata kepribadian berasal dari kata personalit, yaitu persona yang artinya topeng yang bisa dipakai oleh pemain panggung untuk menggambarkan perilaku atau pribadi seseorang. Hal ini dikarenakan dalam diri seorang terdapat ciri khas yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, baik kepribadian yang baik maupun yang kurang baik. Dalam diri manusia terdapat batin yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan kepribadian manusia. Jika terlalu sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan batin, maka akan menyebabkan pecahnya pribadi seseorang, sehingga yang dirasakan dalam jiwa hanya konflik yang tak berkesudahan. Untuk dapat menghilangkan konflik jiwa tersebut dengan melakukan penguatan fungsi batin. Jika kondisi ini terus dibiarkan dapat menyebabkan semakin rusaknya kepribadian. Untuk menguatkan fungsi batin bisa dengan melakukan kehidupan uzlah secara bertahap, karena ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengobati penyakit hati, tetapi yang paling ampuh dan berpengaruh ialah dengan cara beruzlah. Keramaian masyarakat dengan melakukan perenungan, tafakur, menenangkan jiwa dan mensucikan pikiran. Dalam psikologi, orang yang menyendiri atau orang yang mengasingkan diri dari situasi yang tidak aman termasuk dalam teknik-teknik penarikan diri dalam mekanisme-mekanisme pertahanan. Teknik-teknik penarikan diri adalah suatu cara untuk melakukan penyesuaian diri dengan sosial yang dilakukan dengan cara meninggalkan, melarikan diri, menjauhi apa saja yang menimbulkan tekanan atau tegangan. Mekanisme-mekanisme yang dapat dikategorikan sebagai teknik-teknik penarikan diri adalah represi, supresi, isolasi, penolakan, menarik perhatian, regresi, fiksasi, insulasi, fantasi, disosiasi, dan konversi. Di antara teknik-teknik penarikan diri tersebut yang menghindarkan diri dari situasi yang menimbulkan ancaman atau kecemasan adalah teknik isolasi. Isolasi merupakan teknik penarikan diri dengan memutuskan individu dari situasi yang menimbulkan stres. Seseorang memisahkan sikap-sikap yang jika disatukan dengan situasi tersebut akan menimbulkan konflik atau kecemasan. Salah satu ciri isolasi adalah berpindah secara fisik dari daerah-daerah yang tidak disenangi atau tidak meneruskan suatu kegiatan karena orang merasa terancam. Tujuan dari penarikan diri ke isolasi dapat melepaskan diri dari tegangan yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang aman, walaupun hanya untuk sementara saja. Teknik isolasi tidak dilakukan untuk selamanya. Jika tegangan dan rasa cemas sudah berkurang, maka sudah bisa untuk berbaur dan siap menghadapi lingkungan tersebut. Penggunaan isolasi yang berlebihan merupakan tanda bahaya dan mungkin akan menimbulkan kekacauan yang lebih berat jika ditambah dengan lamunan yang terlalu banyak. Akan tetapi tidak boleh disimpulkan bahwa setiap orang yang mengisolasikan diri adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Banyak contoh yang dapat diberikan dari orang-orang dewasa yang tetap menjaga agar hubungan sosial mereka sedikit mungkin namun tetap berada dalam batas-batas kenormalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahai Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu uzlah dalam pandangan para tokoh. Ada beberapa tokoh yang memiliki pandangan tentang uzlah. Yang pertama, Ibnu Bajjah. Untuk menjelaskan pandangan Ibnu Bajjah mengenai uzlah, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari Tabdir al-Mutawahhid. Tabdir al-Mutawahhid adalah karya dari Ibnu Bajjah itu sendiri. Tabdir berasal dari bahasa Arab yang menurut Ibnu Bajjah artinya adalah mengatur perbuatan-perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, aturan yang sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah al-Mutawahhid ialah manusia penyendiri. Manusia penyendiri adalah manusia yang dikemukakan oleh Ibnu Bajjah adalah uzlah aqliyah. Manusia penyendiri atau uzlah menurut Ibnu Bajjah merupakan seorang filosof yang hidup pada salah satu negara yang tidak sempurna. Mereka harus mengasingkan diri dari sikap dan perbuatan masyarakat yang tidak baik. Yang kedua ada Syekh Ibnu At-Taillah. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu At-Taillah mengemukakan pendapat tentang manfaat uzlah. Ia mengatakan, tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat atas hati sebagaimana uzlah, sebab dengan memasuki uzlah, alam pemikiran akan menjadi lapang. Uzlah atau menyendiri merupakan cara terbaik bagi seorang murid untuk membersihkan hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Menurut Syekh Ibnu At-Taillah, uzlah yang seharusnya dilakukan adalah menghindarkan diri dari keramaian pikiran duniawi. Yang ketiga yaitu ada Imam Al-Khattabi. Uzlah menurut Imam Al-Khattabi bukanlah uzlah yang benar-benar menjauhi manusia seutuhnya sehingga tidak mau sholat berjamaah dan sholat Jumat bersama masyarakat, bahkan sampai meninggalkan hak-hak mereka dalam ibadah dan tidak mau menyebarkan dan menjawab salam serta melepas tugas tanggung jawab dan kegiatan-kegiatan baik yang bisa mereka lakukan. Sebenarnya semua itu masih tetap bisa diamalkan selagi masih berada di dalam yang lurus dan selagi tidak ada penghalang untuk melakukannya. Dan yang keempat ada Armin Hasibuan. Armin Hasibuan merupakan dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padang Sidimpuan. Menurut Armin Hasibuan, mengenai relevan atau tidaknya uzlah dengan kehidupan yang modern saat ini, tentunya harus melihat makna uzlah dari sudut pandang kontekstual dan tekstual terlebih dahulu. Jika dilihat dari sudut pandang kontekstual, bahwa uzlah masih relevan bila dilakukan dalam kehidupan modern. Sedangkan dari sudut pandang tekstual, yang dimana uzlah dilakukan di gunung, gua dan menyendiri untuk beribadah.